Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Fatur Rahman dengan NIM 2211522036 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek sebagai pengganti ujian akhir semester. Langsung saja, di sini untuk tugas besar saya membuat sebuah program untuk penginputan data tas, dan nanti penginputan tersebut bisa ditambah, bisa diperlihatkan datanya, kemudian diedit, dan juga di delete. Kemudian nanti juga ada sedikit atau operasi matematika kecil untuk pembelian. Nah, langsung saja di sini saya akan merun program saya. Kita zoom terlebih dahulu. Kita tekan run. Nah, di sini saat kita baru pertama kali masuk, kita akan diperlihatkan selamat datang dan silakan login, dimana kita harus menginputkan username dan password yang sesuai. Jika kita memasukkan username dan password yang tidak sesuai, maka program akan otomatis berhenti. Kemudian kita run ulang, lalu kita memasukkan username dan password yang sesuai, di mana untuk username itu adalah user123 dan password adalah pas123. Nah, maka akan muncul message login berhasil. Kemudian berikutnya kita disuruh memasukkan captcha. Jika kita memasukkan captcha yang tidak sesuai, maka program otomatis akan berhenti lagi. Jadi kita harus memasukkan captcha yang sesuai. Kita run ulang dari awal. Username adalah user123 dan password adalah pas123. Nah, kita masukkan captcha yang sesuai, yaitu GM besar, B kecil, F kecil, X besar, K kecil. Nah, jika captcha benar, maka kita akan diberikan beberapa menu. Yang pertama itu adalah tambah tas. Kedua adalah tampilkan semua tas. Kemudian ketiga adalah hapus data tas. Keempat adalah edit data tas, 5 pesan tas, dan terakhir 0 keluar. Kita akan coba satu-satu untuk menunya. Yang pertama itu adalah tambah data tas. Jadi kita inputkan 1. Nah, maka kita akan pertama-tama diperintahkan atau diminta untuk memasukkan merek dari tasnya. Misalkan mereknya itu adalah Zeg, harganya 80.000, warna tasnya coklat, ukurannya bebas, tipe tasnya juga bebas. Kemudian di sini ada pilih jenis tas. Kita bisa memilih antara dua opsi, yaitu tas kain dan tas kulit. Jika kita memasukkan 1, maka tas kain, 2 tas kulit. Di sini saya ingin memasukkan 2 untuk tas kulit. Kemudian kita suruh memasukkan jenis kulit tas. Misalkan jenis kulitnya itu jenis kulit harimau. Nah, maka akan muncul pesan data tas berhasil ditambahkan ke database. Kita di sini saya ingin menginputkan terlebih dahulu satu data tas lagi, yaitu untuk opsinya pilihannya nanti ke tas kain. Ini merek tasnya misalnya harga tasnya 100.000, warna tasnya hitam, ukurannya L, tipe tasnya tersandang, kemudian jenisnya tas kain, dan kainnya misalnya kain flanel atau kain katun yang masuk akal. Nah, akan muncul pesan data tas berhasil ditambahkan ke database. Nah, maka di sini kita bisa melanjutkan untuk opsi kedua, yaitu tampilkan semua tas. Jadi kita input 2, maka kita akan diperlihatkan tabel dari data tas yang dipisah berdasarkan opsi ya, jenis tasnya. Jika tasnya kita pilih tas kain, maka dia akan masuk ke tabel tas kain. Kalau jenis tasnya tas kulit, dia akan masuk ke jenis tas kulit. Nah, selain di tabel terminal, dia juga akan masuk ke database. Di sini saya menggunakan database PHP MyAdmin MySQL.
di mana nama database-nya adalah tas Fatur dan tabelnya bernama tas. Jika kita lihat, nah, maka di sini kita bisa melihat data tas yang telah kita inputkan. Nah, tabelnya cuma satu, jadi tapi kita bisa melihat perbedaannya. Di sini perbedaannya jelas, yaitu kalau dia milih jenis kain, maka sini kita akan diperlihatkan perbedaannya, yaitu kalau dia jenis kain, maka yang akan terisi adalah kolom kain, sedangkan kalau dia jenis kulit, maka yang terisi adalah kolom kulit. Jadi itu untuk memperlihatkan perbedaan walaupun dalam satu tabel, tapi di terminal dia berbeda tabel. Nah, di sini kita bisa lanjut ke menu pilihan ketiga, yaitu hapus data tas. Kita input 3, kita diperintahkan untuk memasukkan merek tas yang ingin dihapus. Pastikan merek yang ingin dihapus benar. Misalnya kita ingin menghapus merek Levi. Nah, maka akan muncul tulisan data tas berhasil dihapus dari database. Lalu kita input 2 untuk tampilkan semua data tas. Nah, maka data tas Levi tadi akan hilang dari tabel. Begitu juga untuk di PHP-admin-nya. Dia akan hilang. Jadi itu adalah untuk hapus. Kemudian yang keempat itu adalah edit. Jadi kita bisa input 4 di sini. Nah, kita suruh memasukkan merek tas yang ingin diedit. Pastikan input data yang benar, bisa di sini Zeke. Nah, ini kan kita diberikan data tas yang sebelumnya kita inputkan. Kemudian kita bisa memasukkan data yang baru. Misalkan merek barunya itu adalah Armin. Nah, di sini kita masukkan harga baru yang awal 80.000 jadi 100.000. Kemudian warnanya yang awalnya coklat jadi putih. Ukuran barunya L. Kemudian tipe barunya adalah sandang. Jenis kulitnya di sini kita hanya bisa tidak bisa mengganti jenisnya ya. Jadi tidak bisa dari kulit ke kain. Ini kulit yang baru, misalkan buaya. Nah, maka muncul data tas berhasil diupdate di database, data tas berhasil diupdate. Kalau kita opsi 2 untuk tampilkan semua tas, nah, maka akan terlihat di sini dia sudah terupdate dengan data baru yang kita inputkan. Kalau kita refresh ini, nah, datanya juga akan berubah untuk di database PHP-admin. Nah, ini adalah opsi terakhir, yaitu pesan tas. Jadi kita input 5, maka kita diperintahkan untuk masukkan merek tas yang ingin dibeli. Di sini kita hanya punya tas Armin. Lalu kita suruh masukkan nominal uang. Jika nominal uangnya tidak cukup, misalnya 80.000, maka akan muncul perintah uang Anda tidak mencukupi untuk membeli tas ini. Jadi kita harus masukkan nominal yang lebih besar atau sama dengan harga yang sudah ada. Kita pilih opsi 5 lagi. Masukkan merek yang ingin dibeli. Sini kita nominalnya 120.000 saja. Nah, maka akan muncul pesan pembelian berhasil dan kembalinya adalah Rp20.000. Tapi data tasnya tetap ada di tabel. Jadi ini hanya sekedar operasi matematika kecil. Nah, setelah ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang codingan mengenai cara program ini bekerja dan juga kriteria apa saja yang saya penuhi untuk tugas besar pemrograman berorientasi objek ini. Jadi kita pilih menu keluar, lalu kita tutup terminalnya, lalu kita zoom out. Nah, jadi yang pertama itu adalah kelas besar ini terdiri dari beberapa kelas. Jadi ada kelas app Java yang mana itu adalah kelas driver yang berguna untuk merunning dan mendebug program. Kemudian terdapat task parent, ini adalah kelas task parent. Di depannya ini adalah kelas induk. Kemudian terdapat task kulit dan juga kelas kain. Kemudian untuk task ini adalah interface. Kemudian di sini juga terdiri dari beberapa objek. Yang pertama adalah objek untuk random, di mana random ini digunakan untuk mengenerate captcha. Kemudian terdapat objek scanner, yang mana scanner ini gunanya adalah untuk
meminta input dari user pada terminal nanti. Kemudian ada objek task_kind, yang mana ini untuk kalau misalnya kita input task_kind, jadi objeknya terdiri dari atribut yang kalau di sini juga ada objek task kulit, di mana perbedaannya itu kalau ini jenis kain dan sini jenis kulit. Kemudian terdapat objek task parent, di mana task parent ini untuk menyimpan data task. Kemudian juga terdapat satu objek lagi yaitu task JDBC, yang mana gunanya adalah untuk menghubungkan dengan database. Nah, lanjut, di sini juga terdapat konstruktor. Konstruktor terdapat pada kelas task parent, di mana konstruktornya adalah untuk memasukkan merek, harga, warna, ukuran, dan tipe. Kemudian terdapat konstruktor untuk task kulit, yang mana ada tambahannya lebih spesifik, yaitu jenis kulit. Kemudian terdapat konstruktor task kain, yang juga tambahnya adalah jenis kainnya. Nah, kemudian dia ada interface, jadi interface-nya adalah interface task, di mana metodenya adalah metode info task, di mana metodenya adalah void dan kosong, karena metodenya ini nanti akan diterapkan atau diimplementasikan. Jadi yang mengimplementasikan adalah kelas task parent, di mana dia akan mengimplementasi metode interface. Jadi ini untuk task parent. Kemudian nanti karena task kulit ini dan task kain adalah subclass, yang mana dia mengextend ke task parent, maka dia juga bisa mengoverride atau mengimplementasi metode info task dari interface task. Dan di sini dia di override karena dia berbeda, lebih spesifik untuk jenis kulit, dan di sini kalau task kain untuk jenis kain. Berikutnya adalah program ini memiliki inheritance yang sudah sangat jelas. Yang pertama itu ada kelas induk atau parent class, yaitu adalah kelas task parent. Kemudian untuk kelas anak atau subclass adalah task kulit dan juga task kain. Kemudian di program ini juga terdapat perulangan, percabangan, dan perhitungan matematika. Untuk perulangannya sendiri di sini ada seperti misalnya di sini ada perulangan for yang berguna untuk mengulang saat mengenerate captcha sebanyak 6 karakter. Kemudian terdapat di sini ada percabangan if yang berguna jika misalkan programnya itu kita berhasil menginputkan username dan password yang benar, dan else tentu untuk kalau misalnya salah ya. Else ada di bawah untuk agar kita bisa langsung menterminate program. Di sini ada perulangan do, di sini ada percabangan switch case, yang mana ini itu untuk pilihan sesuai opsi yang kita input. Di sini banyak lagi perulangan, misalnya ini perulangan untuk menampilkan data task pada tabel. Perulangan for, di sini masih switch case, di sini ada percabangan if untuk saat mengedit task. Kemudian ini masih case, di sini ada juga if untuk percabangan saat kita melakukan pembayaran. Di sini ada case dan ini adalah while. Jadi do tadi untuk membuka ya, while ini untuk kalau pilihan 0 maka dia akan terminate program atau programnya berhenti. Kemudian kriteria yang lain, oh ya, di sini ada perhitungan matematika kecil, yaitu adalah untuk pengurangan atau selisih ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemesanan, kita itu akan memberikan output kembalian di mana nominal uang dikurang tas pesan harga. Ini nanti akan muncul kembaliannya. Kemudian terdapat beberapa manipulasi metode string dan date. Jadi untuk metode string sendiri di sini ada banyak, misalnya di sini untuk equal, dimana metode stringnya kalau misalnya dia sesuai dengan inputan dengan yang ada di sini, maka nanti di loginnya akan berhasil. Kita menggunakan metode equal string. Kemudian di sini juga ada equal untuk captcha.
dimana captcha harus benar. Lalu di tes JDBC ini juga ada kalau tidak salah. Di equal. Oh, tidak ada ya. Sebenarnya ada di app class. Jadi itu adalah beberapa metode string yang dipakai. Untuk metode manipulasi date sendiri saya tidak menggunakannya. Jadi itu adalah salah satu kekurangan dari program ini, yaitu tidak adalah metode untuk manipulasi date. Jadi saya tidak menggunakan kelas date di sini. Kemudian terdapat satu atau lebih exception handling. Exception handling itu kebanyakan berada di JDBC class ya. Try and catch. Jadi di sini kita bisa mencoba melihat gitu. Di sini kan metodenya adalah untuk melakukan ke database. Kalau try-nya, maka kita menginsert atribut-atribut dari data atas. Kalau catch-nya mungkin itu kalau atribut itu kosong, jadi nanti akan muncul warning. Kemudian sini ada try and catch juga untuk mengupdate task. Jadi kalau misalnya tidak sesuai ya, misalnya merek kan, kita diubah berdasarkan merek. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti akan muncul mereknya tidak sesuai. Kemudian terakhir ini try and catch-nya, oh masih ada lagi. Ini try and catch-nya untuk select, dimana ini untuk menampilkan. Kalau dia tidak ada, maka dia akan menampilkan bahwa data tidak ada. Nah ini try and catch terakhir itu adalah untuk menghapus data. Kalau misalkan ada yang kita cari berdasarkan merek, maka dia akan menampilkan mereknya. Kalau catch nanti akan ada warning. Kemudian terdapat satu atau lebih collection framework. Di sini ada satu collection framework, yaitu di mana kita menggunakan list, array list, di mana array list ini berguna untuk menyimpan semua data dari tas-tas itu, nanti bisa kita panggil kembali ini untuk menampilkan data tas dan juga untuk mengeditnya. Ini di sini ada objeknya ya. Pada objek ini adalah pengimplementasian dari framework ya. Jadi dia dikoneksikan dengan bukan dikoneksikan, tapi kita menerapkan metode tampil semua tas yang ada di tas JDBC ini. Kemudian kita cari berdasarkan merek ataupun data dari tas yang ada. Kemudian yang terakhir, program ini menggunakan JDBC dan juga fungsi CRUD. Jadi JDBC-nya sudah ada, yaitu kita di sini menggunakan MySQL connector. Jadi kita cari sini MySQL connector-nya ada di download. Nah, gunanya MySQL connector ini adalah menghubungkan inputan kita dari terminal ke database MySQL phpMyAdmin. Kalau untuk CRUD-nya sendiri, di sini ada tambah ini ada create, kemudian update ini adalah edit. Kemudian di sini ada tampilkan untuk read dan hapus untuk delete. Editnya ada di main atau driver class. Di sini untuk mengedit. Nah, mungkin sekian. Jadi itu adalah beberapa implementasi pembelajaran selama satu semester di PBO, kelas PBO ya. Kemudian mungkin di sini terakhir saya akan menjelaskan sedikit beberapa metode atau penggunaan kelas. Jadi yang pertama itu misalnya dari interface saja lah. Jadi interface ini kan membuat sebuah metode, tapi metodenya tidak ada isinya. Itu cuma kayak tanda tangan itulah. Jadi nanti metode ini bisa dipakai oleh kelas yang mengimplementasikan interface tasnya. Jadi kan dia kan diimplementasikan oleh tas parent. Di sini bisa lebih spesifik untuk tas untuk metodenya itu. Kalau misalnya untuk tas parent, dia akan menampilkan atau memiliki metode sebagai berikut.
kemudian nanti akan di-override oleh subclass-nya. Di sini ada task kulit, ya. Dia mengoverride metode info task lebih spesifik untuk menampilkan jenis kulit, gitu juga dengan task lain. Nah, terakhir, bukan terakhir, tapi di sini saya akan menjelaskan kalau task parent dia memiliki konstruktor, ya. Dan ini adalah metode dari interface. Ini adalah variabel-variabel. Dan ini adalah task kulit yang konstruktor, di mana dia mengambil atau menerima data super dari kelas induk, yaitu task parent. Tapi dia menambahkan satu variabel lagi, yaitu jenis kulit. Begitu juga dengan task lain. Nah, kemudian di sini ada kelas task JDBC. Seperti yang dijelaskan tadi, task JDBC ini untuk operasi CRUD. Jadi pertama-tama itu di sini dia itu ada metode untuk buat koneksi. Jadi koneksinya itu ada JDBC yang mengkoneksikan dengan localhost untuk mengkoneksikan dengan PHP admin. Username-nya root dan passwordnya kosong. Nah, ini adalah ini metode untuk dapat koneksi. Ini ada metode untuk tambah task ke database. Ini untuk update kalau kita mengedit data task. Kemudian ini adalah untuk menampilkan di table, ya. Table yang dari terminal tadi. Kemudian ini untuk delete, menghapus data task. Kemudian terakhir ini adalah driver class. Nah, driver class ini yang pertama ada metode untuk inner captcha. Kita menggunakan sini karakternya ada dari alfabet kapital, alfabet huruf kecil, dan juga nomor angka. Untuk ini ada string builder dan random. Jadi dia tuh nanti di random, dimana dia tuh captcha-nya nggak boleh dari 6 lebih dari 6 karakter. Kemudian nanti kita akan isi sesuai captcha yang sudah di random. Kemudian ini adalah PSVM untuk running program terminal, ya. Di sini ada scanner, kemudian ini adalah login, verifikasi login, kemudian ada captcha, ya. Kemudian verifikasi captcha, kemudian ini ada kurungan do untuk menampilkan menu berkali-kali, ya. Jadi kita bisa melakukan input atau memilih menu berkali-kali. Kemudian switch pilihan, jadi ada opsi, ya. Case pertama itu untuk kita menambah task. Kemudian di sini case kedua itu untuk tapi menampilkan tabel dari data task. Oh, ini perbarui list kalau misalnya kita mengedit atau menginsert. Kemudian ini tabel untuk tampilan data task kulit. Case ketiga adalah hapus data, di mana kita hapus berdasarkan merek. Kemudian edit, di mana kita mengedit juga berdasarkan merek. Di sini ada logika editnya. Kemudian terakhir adalah pesan task. Di mana pesan task tadi kita ada operasi matematikanya untuk uang yang diinputkan oleh user dan dikurang harga dari task yang sudah kita inputkan. Kemudian terakhir ini ada case kalau kita isi 0, dia akan programnya otomatis akan berhenti. Nah, mungkin cukup sekian presentasi tugas besar dari saya. Mohon maaf untuk apabila banyak kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.